Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para tim Levelware, kemudian eh, anggota tim peneliti yang kami muliakan, izinkan dalam kesempatan ini saya Dr. Muhammad Qadri sebagai ketua penelitian dalam eh, penelitian riset Mora yang insya Allah kami akan menyampaikan proposal penelitian yang berjudul tentang kiprah alumni Ma'had Ali dalam membangun peradaban menuju era Indonesia Emas 2045. Penelitian ini dilatar belakangi bahwa pendidikan pesantren itu merupakan salah satu institusi tradisional tertua di Indonesia yang berperan penting dalam pembentukan karakter, kompetensi keagamaan, dan kapasitas sosial umat. Nah, sebagai pengembangan tingkat tinggi dari sistem pesantren, Ma'had Ali muncul sebagai lembaga pendidikan yang memadukan kajian keislaman mendalam dengan tuntutan akademik modern. Kita ketahui bahwa pendidikan Ma'had Ali merupakan pendidikan formal perguruan tinggi di bawah naungan pesantren. Yang kita ketahui bahwa Ma'had Ali itu sudah tersebar di seluruh Indonesia dan alhamdulillah sekarang sudah sekitar 91 Ma'had Ali yang berada di seluruh Indonesia, baik itu di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya, yang sudah tersebar di seluruh Indonesia dengan 9 tahasus. Ya, di antaranya ada tahasus fikih wa usul fik, kemudian ada tahasus tafsir, ada tahasus ilmu hadis, ada tahasus ilmu falak. Ya, jadi ada 9 tahasus dalam tahasus di pendidikan Ma'had Ali di Indonesia. Nah, keberadaan Man Ali ini tentu memiliki dasar hukum yang kokoh sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Bahwa dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pendidikan pesantren itu menyelenggarakan dalam bentuk pendidikan Ma'had Ali yang berfungsi untuk mencetak ahli ilmu agama, mutafaqih fiddin, dan menjadi pusat kajian keislaman yang mendalam dan kontekstual. Nah, kiprah dan kontribusi alumni Ma'had Ali dalam konteks pembangunan peradaban nasional itu belum sepenuhnya terdokumentasi dan terukur secara akademik. Sebagian besar kiprah mereka itu tersebar di berbagai bidang, di antaranya bidang pendidikan, kemudian dakwah, sosial kemasyarakatan, hingga pemerintahan. Nah, hal tersebut yang menjadi pertanyaan mendasar itu bagaimana dasar strategis dalam pembangunan nilai-nilai peradaban yang berkeadaban, berkarakter, dan berorientasi pada kemaslahatan publik menuju Indonesia Emas. Nah, rencana penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari kajian terdahulu yang mengkaji tentang transformasi pendidikan Ahmad Ali serta akselerasi pendidikan pesantren yang pernah ditulis oleh anggota kelompok yaitu Ustadz Said Mubarok yang mana penelitiannya yaitu tentang kajian transformasi pendidikan Mahan Ali. Nah, kalau penelitian sebelumnya ini fokus pada dinamika kelembagaan dan penguatan sistem pendidikan Man Ali sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis pesantren. Nah, penelitian yang akan kami
ajukan ini adalah penelitian yang tentu lebih jauh dengan menelusuri secara komprehensif kiprah dari para alumninya, yang mana para alumni Mahat Ali ini sudah tersebar ya di seluruh pelosok negeri ini, dan tentu mereka telah banyak berkontribusi dalam berbagai sektor strategis di Indonesia. Dan tentu saja kiprah alumni ini, alumni dari Man Ali tentu diharapkan memiliki nilai strategis sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang dirumuskan dalam standar mutu eksternal Mahat Ali. Nah, dari hal tersebut yang akan menjadi rumusan masalah dalam rancangan penelitian kami ini, yang pertama adalah bagaimana bentuk kiprah nyata alumni Mahat Ali dalam bidang keilmuan, sosial kemasyarakatan, dan keagamaan di berbagai sektor pengabdian masyarakat. Kemudian yang kedua, apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas peran alumni Mahat Ali dalam membangun peradaban menuju Indonesia Emas tahun 2045? Selanjutnya yang ketiga, strategi penguatan apa yang dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan kapasitas jejaring dan ekosistem peran alumni Mahat Ali dalam mewujudkan kontribusi pembangunan peradaban berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini, tentu yang pertama adalah eh, mengidentifikasi bentuk kiprah dari para alumni Mahat Ali. Selanjutnya yang kedua adalah untuk merumuskan faktor-faktor ya pendukung dan penghambat dari peran alumni Mahat Ali dalam berkontribusi membangun peradaban menuju Indonesia Emas 2045. Nah, kemudian yang ketiga yaitu untuk mengembangkan strategi, peran, dan kontribusi dari alumni Mahat Ali dalam membangun peradaban berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Dan kegunaan penelitian. Nah, kegunaan penelitian ini dilihat dari secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, tentu penelitian ini sangat bermanfaat. Selain sebagai justifikasi akademik, tentu diharapkan nanti penelitian ini akan berkontribusi pada pembangunan nilai peradaban yang memetakan peran alumni dalam ruang publik seperti pendidikan, dakwah, sosial, politik lokal, ekonomi, yang bertujuan untuk membantu memahami bagaimana nilai-nilai keilmuan pesantren menyebar dan membentuk tatanan sosial yang produktif. Secara praktisnya tentu diharapkan akan bermanfaat bagi alumni Mahat Ali yang tentu saja perannya bukan hanya sekedar sebagai pelaku moderasi atau pengabdian parsial saja, melainkan juga sebagai arsitek peradaban yang memiliki kapasitas multidimensional dalam berkontribusi pada transformasi sosial, intelektual, ekonomi, dan kultural dalam rangka nation building. Nah, kemudian untuk tinjauan pustaka, dalam penelitian ini tentu kami melihat dalam penelitian-penelitian terdahulu ya yang memiliki eh, kesamaan baik itu dari segi tema dalam penelitian ini, tentu ada hal-hal eh, perbedaan ya ataupun novelty kebaruan dari penelitian yang akan kami lakukan ini. Nah, kami melihat bahwa dari tinjauan pustaka ada penelitian yang pertama itu penelitian dari Abdul Haris dan Nur Faika, yang mana penelitiannya ini hanya terbatas pada moderasi Islam. Kemudian ada penelitian Ahmad Misbahuddin yang terfokus pada pengabdian mikro pesantren. Kemudian ada juga penelitian dari Khairul Firdaus yang berhenti pada regenerasi ulama. Tentu penelitian ini menawarkan eh, paradigma baru, yaitu alumni Mahat Ali sebagai strategic agent of
civilizational transformation. Nah, posisi ini tentu menempatkan alumni bukan hanya sebagai sekedar pelaku moderasi atau pengabdian parsial, melainkan juga sebagai arsitek peradaban yang memiliki kapasitas multidimensional dalam berkontribusi pada transformasi sosial, intelektual, ekonomi, dan kultural dalam rangka nation building. Dan tentu penelitian ini secara tegas mengartikulasikan kontribusi alumni Mahat Ali sebagai komponen integral dari strategi pencapaian Indonesia Emas 2045. Suatu dimensi yang sama sekali absen dalam seluruh korpus literatur sebelumnya. Kemudian juga ada penelitian yang memperkenalkan tentang konseptualisasi teoritis yang inovatif mengenai peradaban Islam berbasis Mahat Ali sebagai konstruk kultural strategis dalam konteks Indonesia Emas 2045. Nah, konsep ini mengisi kekosongan literatur yang selama ini memisahkan antara kajian pesantren Mahat Ali dengan diskursus pembangunan nasional. Nah, melalui kerangka konseptual ini, penelitian ini mengajukan bahwa proposisi Mahat Ali sebagai institusi pendidikan tinggi Islam tradisional memiliki kapasitas unik dalam melahirkan generasi yang mampu mengintegrasikan kearifan tradisi turos dengan imperatif modernitas, sehingga menciptakan model peradaban alternatif yang autentik, inklusif, dan berkelanjutan. Nah, kemudian juga ada penelitian yang ketiga ini, yaitu penelitian ini memiliki kebaruan dalam dimensi keberlanjutan dan dampak kebijakan yang belum ada dalam penelitian yang sejenis. Tentu penelitian ini tidak dirancang sebagai studi episodik, melainkan sebagai program riset longitudinal yang berkelanjutan dengan peta jalan jangka hingga 2030. Nah, kerangka penelitian ini tentu mencakup beberapa hal, ya, yaitu yang pertama pengembangan prototipe ya sistem tadi yang dapat diadopsi oleh seluruh umat di Indonesia. Kemudian juga formulasi Grand Design Transformasi Mahat Ali menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian juga penyusunan naskah akademik. Ya. Eh, Selanjutnya pembentukan Man Ali Studi Forum sebagai wadah riset berkelanjutan. Kemudian juga pengembangan model replikasi yang diimplementasikan bertahap dari 9 Mahat Ali ya, yang akan menjadi fokus penelitian ini karena berdasarkan dari 9 tahasus ya, konsentrasi di Mahat Ali, baik itu dari tahasus fikih wa usul fik, kemudian tahasus ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu lughah, dan juga ilmu falak. Nah, ini akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Nah, kemudian berkenaan dengan nilai strategis alumni Mahat Ali. Tentu kiprah alumni dari Mahat Ali ini diharapkan nanti akan memiliki nilai strategis sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang kemudian dirumuskan dalam standar mutu eksternal Mahat Ali. Nah, dalam proses perkembangan dan sebaran alumni Mahat Ali ini merupakan gambaran aktual yang berbasis pada kasus-kasus yang terjadi secara langsung pada alumni Mahat Ali, serta menunjukkan bagaimana dampaknya nanti dalam menghadapi era Indonesia Emas. Nah, untuk memperbuat gambaran tersebut, ada beberapa indikator yang menunjukkan kiprah dan peran alumni Mahat Ali ini eh, untuk mewujudkan visi besar Indonesia di masa yang akan datang, yaitu bukti empiris untuk arah kurikulum dan pendidikan pesantren. Validasi peran pesantren dalam target nasional, yaitu menunjukkan kontribusi nyata sektor pendidikan agama, kontribusi pada pembangunan nilai peradaban, dan dampak pada legitimasi institusi dan akreditasi. Nah, adapun dalam metode penelitian ini, bahwa penelitian ini yaitu dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang mana penelitian ini insya Allah akan dilakukan dalam
jangka 2 tahun, yang mana nanti pada tahun pertama nanti peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, yaitu peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Nah, nanti dilakukan dengan tujuan menyajikan gambaran ya lengkap tentang setting sosial maupun melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai fenomena atau kenyataan sosial. Nah, kemudian juga penelitian ini nanti menggunakan pendekatan ABCD, yaitu pendekatan Asset Based Community Development. Nah, nanti untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi aset alumni Mahat Ali. Dan ini nanti akan menjadi langkah penting dalam menyusun strategi intervensi yang tepat pada tahun pertama dalam pelaksanaan program tersebut. Nanti juga akan menerapkan analisis SWOT dalam menilai kekuatan, kelemahan, peluang maupun tantangan yang dimiliki oleh setiap alumni Mahat Ali. Nah, lokasi penelitian, insya Allah nanti akan dilakukan penelitian di 9 Mahat Ali yang tersebar di seluruh Indonesia, baik itu nanti di Pulau Jawa, ya, maupun di Pulau Sumatera. Nah, kemudian untuk metode analisis, ya, nah tentu nanti dalam analisis ini menerapkan analisis SWOT guna menilai kekuatannya, kelemahan, peluang, maupun tantangan yang dimiliki oleh setiap alumni Mahat Ali. Nanti dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengenali berbagai macam aspek yang berpengaruh terhadap kiprah alumni Mahat Ali dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, kemudian untuk pengumpulan data, ya, dalam pengumpulan data ini, penelitian menggunakan triangulasi dalam teknik pengumpulan datanya, tentu dengan observasi, ya, secara mendalam, kemudian juga wawancara, ya, dan dokumentasi. Nah, arah observasi ini difokuskan pada pengamatan. Jadi pengamatan secara langsung terhadap kiprah nyata alumni Mahat Ali di berbagai ruang pengabdian, seperti di lembaga-lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, ruang dakwah, pemberdayaan ekonomi, atau bahkan dalam unit pemerintahan, guna menilai praktik keilmuan, pola kepemimpinan, interaksi sosial, dan kontribusi mereka dalam pembangunan peradaban menuju Indonesia Emas 2045. Wawancara tentu secara mendalam kepada alumni-alumni, mudir Mahan Ali, kemudian para muhadir, dan tentu juga para mahasantri, serta tokoh masyarakat dalam menggali persepsi, pengalaman, strategi, hambatan, visi misi mereka dengan perhatian khusus pada rekam jejak, inovasi program, karakter kepemimpinan, dan jejaring kolaboratif. Dan untuk dokumentasinya tentu nanti diarahkan pada pengumpulan bukti-bukti, ya, baik itu secara tertulis maupun visual, ya, seperti misalnya kurikulumnya, kemudian laporan kegiatan, produk programnya, kebijakan, dokumentasi media. Nah, yang mana nanti memperkuat temuan empiris dan memastikan validitas data. Nah, kemudian untuk analisis data. Jadi dalam tahapan-tahapan analisis data ini, dan tentu nanti dengan mereduksi data, ya, alumni Mahan Ali dari 9 Mahan Ali nanti yang akan menjadi fokus penelitian, kemudian juga dengan induksi data alumni Mahan Ali serta verifikasi datanya. Nah, kemudian untuk eh, peta jalan. Nah, ini ada peta jalan penelitian, ya. Ada peta jalan penelitian. Nah, ini melihat untuk penelitian yang akan dilakukan ini, ya. Nah, kita melihat
peta jalan ini disusun ya berdasarkan dari segi pendanaan yang insya Allah akan dilakukan selama 2 tahun. Nah, tergambar dalam tabel berikut ini, jadi dimulai dari tahun 2026, tentu aktivitas-aktivitas yang dilakukan, seperti misalnya nanti aktivitas yang dilakukan yang pertama tentu nanti akan melakukan pemetaan secara komprehensif terhadap alumni Mahan Ali dari 9 Mahan Ali dengan kasus yang berbeda. Itu diperkirakan sekitar 90 alumni nanti. Kemudian juga nanti diharapkan hasil luaran yang dihasilkan nanti database digital alumni Man Ali, kemudian juga profil kiprah alumni ya per bidangnya. Nah, kemudian juga nanti aktivitas yang dilakukan juga menganalisis mendalam kiprah alumni Mahan Ali dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ABCD dan analisis SWOT. Tentu nanti luaran yang dihasilkan, dokumen analisis SWOT-nya, kemudian pemetaan best practice, ya, kontribusi alumni, serta nanti juga artikel, ya, jurnal nasional terakreditasi. Kemudian juga nanti akan diadakan FGD regional di 4 lokasi strategis, yaitu di Jawa Timur, Jawa Tengah, ya, Jawa Barat, dan juga di DKI Jakarta dengan stakeholder kunci. Nanti diharapkan luaran yang dihasilkan rumusan faktor pendukung dan penghambat peran alumni maupun rekomendasi awal strategi penguatan serta laporan FGD-nya. Kemudian juga aktivitas yang dilakukan ada studi literatur sistem Man Ali, ya. Nanti diharapkan luaran yang dihasilkan adalah laporan benchmarking berbasis literatur. Selanjutnya implementasi pengukuran, ya, menggunakan IKAMA dengan 90 alumni serta analisis dampaknya. Jadi diharapkan luarannya yang dihasilkan adalah data pengukuran kontribusi alumni terukur, begitu juga indeks kontribusi alumni per bidang. Nanti juga akan melakukan studi kasus ya terhadap alumni-alumni unggulan di berbagai sektor. Diharapkan nanti luarannya teridentifikasi faktor kunci kesuksesan ya maupun nanti buku tentang ulama peradaban dan kiprah alumni Mahanan. Selanjutnya juga nanti pengembangan aktivitas yang dilakukan yaitu pengembangan model jejaring alumni ya dan uji coba di 4 wilayah ya yaitu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Luaran yang dihasilkan nanti diharapkan ada konsep model networking alumni Man Ali, kemudian juga laporan evaluasi pilot project-nya. Selanjutnya juga ada aktivitasnya yaitu diseminasi hasil penelitian melalui seminar nasional. Nanti diharapkan luarannya ada proceeding seminar nasional ISBN, kemudian juga artikel jurnal terakreditasi. Selanjutnya ada aktivitas formulasi strategi optimalisasi peran alumni dan implementasi di 4 wilayah prioritas. Jadi diharapkan hasilnya ada panduan praktis optimalisasi kontribusi. Begitupun laporan implementasi dari 4 wilayah prioritas. Selanjutnya ada finalisasi model Mahan Ali kontribusi ya dalam pembangunan peradaban. Ya, kan nanti ada monograf penelitian komprehensif 2 tahun. Ya. Selanjutnya ada nanti pengembangan sistem monitoring alumni, ya terasesadinya. Nanti diharapkan ada template atau Google Form dari Tersesadi maupun SOP Tersesadi Mahan Ali. Kemudian diseminasi final ya, dalam peta jalan ini nanti diharapkan hasilnya ada seminar seminar nasional. Nah, itu peta konsep yang akan dilaksanakan pada penelitian ini. Nah, dalam ini Mahan Ali tentu telah
berekspansi sebanyak 91 lembaga pendidikan Mat Ali yang tersebar di seluruh Indonesia dengan 9 tahasus, ya, yang menunjukkan kematangan akademik dan arah pengembangan ilmu berbasis tradisi keislaman pesantren. Dan dengan demikian diharapkan dari penelitian ini nanti akan menguraikan secara mendalam bagaimana peran, kontribusi, serta strategis pengabdian alumni Ma'had Ali dalam membangun peradaban bangsa sekaligus memetakan potensi mereka sebagai aktor kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Baik, demikian paparan ringkas kami dalam proposal penelitian kami tentang kiprah alumni Ma'had Ali dalam membangun peradaban menuju Indonesia Emas tahun 2025. Tentu banyak sekali kekurangan, ya mohon masukan dari tim reviewer dalam proposal kami ini. Semoga nanti dapat dilanjutkan ke tahap-tahap berikutnya. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih kepada semua tim, yaitu Ustadz Muhammad Said Al-Mubarak, kemudian Ustadz Muhammad Sibawaihi, dan Ustadz Pendi dalam tim penelitian eh, dari Ma'had Ali Syekh Ibrahim Al-Jammi. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.